Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengenal salah satu ilmuwan Islam terbesar yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah pemikiran Islam dan Barat, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau dikenal juga sebagai Averroes dalam tradisi Latin, lahir pada tahun 1126 Masehi di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Ibnu Rushd berasal dari keluarga yang terkemuka di Cordoba yang memiliki sejarah panjang dalam bidang hukum dan pemerintahan. Ayahnya bernama Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rushd adalah seorang hakim dan pejabat di pemerintahan. Sedangkan kakeknya bernama Abu al-Walid Muhammad ibnu Rushd adalah seorang hakim terkenal yang juga menjabat sebagai wazir di bawah pemerintahan Al-Murabit. Ibnu Rushd tumbuh di lingkungan keluarga yang terdidik dan terpelajar. Ayahnya menjadi mentornya dalam bidang hukum dan filsafat, sementara pamannya, Abu al-Abbas Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rushd, mengajarkannya tentang sastra dan puisi. Selain itu, Ibnu Rushd juga belajar dari beberapa guru terkenal pada masa itu, termasuk Abu Ja'far ibnu Harun al-Turjali yang merupakan seorang ahli hukum, dan Abu al-Qasim al-Qurtubi yang merupakan seorang ahli logika. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Ibnu Rushd mengambil pendidikan tinggi di Universitas Cordoba, di mana ia belajar tentang filsafat, kedokteran, dan astronomi. Ia juga belajar tentang Aristoteles dan teologi Islam dari Ibnu Bajjah yang merupakan seorang filosof dan ahli matematika terkemuka pada masa itu. Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, Ibnu Rushd mulai berkarir sebagai hakim dan pejabat di pemerintahan Andalusia. Namun, ia lebih tertarik pada bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Ia juga menulis banyak karya tentang berbagai topik, termasuk filsafat, hukum, kedokteran, dan astronomi. Ibnu Rushd menjadi terkenal karena tulisannya yang kritis dan inovatif dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dia memperkenalkan pemikiran baru dalam filsafat, khususnya dalam mengkaji karya-karya Aristoteles. Ia juga menulis beberapa buku tentang kedokteran, termasuk sebuah ensiklopedia medis yang terkenal di dunia Islam. Selain itu, Ibnu Rushd juga dikenal sebagai hakim yang adil dan bijaksana di Cordoba. Ia menjabat sebagai hakim pada masa pemerintahan Almohad dan dikenal karena keadilan dan ketegasannya dalam memutuskan kasus-kasus yang dia tangani. Ada beberapa karya yang ditulis oleh Ibnu Rushd yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah pemikiran Islam dan dunia ilmiah. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Tafsir, yang merupakan sebuah komentar mengenai karya Aristoteles. Karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diterima dengan baik di Eropa Barat. Karya lainnya yang juga terkenal adalah Incoherence of the Incoherence, di mana dia menentang pemikiran filsuf Muslim Al-Ghazali. Ia mengkritik Al-Ghazali karena dianggap telah salah dalam memahami Aristoteles dan menuduhnya telah membuat kesalahan dalam mengkritik filsafat. Karya ini menjadi sangat penting dalam sejarah pemikiran Islam karena memicu debat panjang tentang hubungan antara filsafat dan agama. Karya selanjutnya adalah Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid yang merupakan sebuah karya penting dalam hukum Islam yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Karya ini membahas tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan metode interpretasi Al-Quran dan Hadis. Karya ini menjadi sangat penting dalam sejarah hukum Islam karena menjadi salah satu karya yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam pada masa selanjutnya. Kitab Al-Kulliyat fi At-Tibb juga merupakan sebuah ensiklopedia medis yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Karya ini membahas tentang anatomi, farmakologi, dan pengobatan, dan menjadi salah satu karya medis paling penting pada masa itu. Karya ini terus dipelajari oleh para dokter dan ahli kesehatan hingga saat ini. Karya lainnya yaitu Fasl al-Maqal, yang mana merupakan sebuah karya yang membahas tentang hubungan antara filsafat dan agama. Karya ini memperkenalkan pandangan baru tentang hubungan antara keduanya dan menjadi sangat penting dalam sejarah pemikiran Islam. Dalam karyanya ini, Ibnu Rushd menekankan bahwa filsafat dan agama dapat saling melengkapi dan bahwa keduanya harus dipahami secara terpisah. Selanjutnya kita masuk pada pengaruh Ibnu Rushd dalam dunia pengetahuan Islam.
Dalam bidang filsafat, Ibnu Rushd sangat terkenal sebagai seorang filsuf, khususnya dalam bidang Aristoteles. Ia menafsirkan karya-karya Aristoteles dengan cara yang lebih kritis dan inovatif dari para filsuf sebelumnya. Salah satu karya Ibnu Rushd yang terkenal adalah Tahafut al-Tahafut, yang membahas tentang hubungan antara filsafat dan agama. Karya ini memicu debat panjang tentang hubungan antara kedua bidang tersebut dalam sejarah pemikiran Islam. Ibnu Rushd juga memiliki pengaruh besar dalam bidang hukum Islam. Karya utamanya dalam bidang ini adalah Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, yang membahas tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan metode interpretasi Al-Quran dan hadis, yang mana karya ini menjadi sumber penting bagi para ahli hukum Islam pada masa selanjutnya dan menjadi salah satu karya yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam pada masa itu. Selanjutnya, yang tidak lain adalah pada bidang kedokteran. Ibnu Rushd juga dikenal sebagai seorang ahli kedokteran yang hebat. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ia menulis kitab Al-Kulliyat fi Al-Tibb yang merupakan sebuah ensiklopedia medis yang membahas tentang anatomi, farmakologi, dan pengobatan. Karya ini terus dipelajari oleh para dokter dan ahli kesehatan hingga saat ini. Ibnu Rushd juga memiliki kontribusi penting dalam bidang astronomi. Ia menulis beberapa karya tentang astronomi, termaksud karya yang membahas tentang gerak planet-planet dan peredaran matahari. Ia juga mengkritik pandangan Aristoteles tentang alam semesta dan mengajukan pandangan baru tentang alam semesta yang lebih sesuai dengan pengamatan astronomi yang akurat. Terakhir, Ibnu Rushd meninggal dunia pada tahun 1198 Masehi di Marrakesh, Maroko. Dia meninggal ketika sedang dalam perjalanan untuk menemui Sultan Almohad. Walaupun ia meninggal pada saat yang sulit dalam sejarah Islam, karya-karyanya terus diteruskan dan dihormati oleh para ilmuwan dan pemikir Islam pada masa selanjutnya. Ia dianggap sebagai salah satu filosof Islam terbesar dan memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah pemikiran Islam dan Barat. Sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.